Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madani, CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 102 Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya bahwa anak bukan kertas yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, dalam hal ini adalah memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan adalah yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang meliputi pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta rasa dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contohnya adalah bermain gobak sodor, memerlukan kerjasama dan strategi untuk permainan suatu tim. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah yang pertama, saya sadar bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, saya harus memberikan pembelajaran yang berbeda pula pada setiap anak yang disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak dan kita tidak bisa merubah kodrat yang ada pada diri anak, yang itu adalah kodrat alam. Yang ketiga, berdasarkan kodrat zaman, saya menyadari bahwa anak harus bisa belajar dengan menggunakan teknologi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada peserta didik saya sesuai dengan karakteristik masing-masing anak, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan kondisi alam sekitar, yang itu termasuk kodrat alam. Yang ketiga, saya juga menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang sangat kental dengan penggunaan IT. Itu yang termasuk ke dalam kodrat zaman.
Kesimpulannya adalah pendidikan haruslah berpusat pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus memperhatikan karakteristik anak baik dari kesiapan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Pendidik hanya bisa menuntun kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.